karena kemarin itu tidak ada WA masuk, jadi saya kira di sini ada peresmian gitu loh. Ada acara, jadi saya tidak ke sini. Diijoli ahad keempat ini. Nanti insya Allah bulan depan kembali ke ahad ketiga nih Pak Joko. Kita melanjutkan pelajaran kita membahas materi tauhid dengan mengambil rujukan utama dari kitab atau buku himpunan putusan tarjih. Kita masih membahas muqaddimah atau pendahuluan. Yang kemarin kita sampai pada kalimat bahwasanya Allah lah yang akan mu'idil arwah ilal ajsami yaumal qiyamah, yang akan mengembalikan roh kepada jasadnya nanti di hari kiamat. Artinya pasti akan ada pertanggungjawaban jawab dari semua amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka para jamaah rahimakumullah, beruntunglah orang yang di dunianya ini dia habiskan waktunya untuk melakukan satu proses percepatan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, merugilah orang yang di dunia ini dia tersibukkan, terlenakan oleh kehidupan dunia. Yang oleh Rasulullah dinyatakan ketika manusia itu sudah tomak terhadap dunia, maka dia tidak akan pernah terpuaskan. Lau ana libni adama wadiyani min dahabin. Kalau saja sekiranya manusia itu diberi dua lembah yang berisi emas, ini sing dawuh Kanjeng Nabi, puaskah manusia? Ternyata tidak. Dua lembah berisi emas itu kan nilainya luar biasa itu. Tapi itu tidak akan mencukupkan manusia yang dia di dalam hatinya itu selalu tamak terhadap urusan dunia, sehingga dia akan terus mencari lembah emas yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Wala yamna'u jaufa bena adam ila turab. Dan manusia itu tidak akan pernah cukup sebelum dia itu apa istilahnya ini, diuruki lemah. Artinya kalau sudah meninggal dunia, riti mari lewes mati, dan nanti akan menyesal. Oh ternyata dunia yang kita kejar, dunia yang kita perturutkan, ternyata ya akan hilang begitu saja. Kita lanjutkan kalimatnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin. Kita perhatikan di tarjih ini pakai sayyidina. Wassalatu wassalam, salawat serta salam kepada pemimpinnya manusia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa afdalil mursalin, dan seutama-utama para nabi, wa ala alihi ajma'in, dan kepada keluarganya, pada keluarga beliau, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahasanya kita sebagai umatnya itu betul-betul menghormati beliau. Maka terkait dengan Sayyidina ini yang sampai sekarang ini masih diperdebatkan,
Sayyidina ini boleh kita ucapkan tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu kita mura'atun lil amr, menjaga originalitas perintah. Jadi perintah aslinya Rasulullah tidak pakai Sayyidina. Maka di dalam sholat ketika kita membaca sholawat yang kemudian kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah itu, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina, karena mura'atun lil amr, menjaga keaslian perintah. Dan itulah prinsip dasar dalam setiap ibadah. Ibadah itu harus orisinil, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Tetapi di luar sholat, misalkan dalam pidato, dalam pembukaan rapat dan lain sebagainya, tidak masalah kita memakai Sayyidina. Itu namanya mura'atun lil adab, menjaga tata krama kita kepada Rasulullah. Walaupun tidak pakai Sayyidina, tapi kadang-kadang bahasa Indonesianya begini, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita. Itu kan Sayyidina. Jadi Sayyid itu artinya junjungan kita. Maka ini tidak usah dipermasalahkan. Yang penting di dalam sholat, di dalam ibadah, termasuk adzan, tidak pakai Sayyidina. Berarti mboten perlu adzan itu asyhadu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Nah, itu mboten perlu. Karena mura'atun lil amr. Mura'atun lil amr, menjaga keaslian perintah. Nah, seperti itu penjelasan tentang Sayyidina. Khatamin nabiyyin. Dan Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya beliau adalah Rasul Allah yang pamungkas, Nabi Allah yang penutup. Sehingga wajib ada keyakinan dalam diri kita bahwasanya tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Ini sudah pernah saya sampaikan. Si Nabi itu sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang pamungkas, Nabi Allah yang terakhir. Sehingga kalau ada orang mengaku-ngaku menjadi nabi, walaupun bahasa Arabnya fasih, kemudian dia bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban, mudah-mudahan terang-terang, bumi ini malik sakti. Kemudian kok dia mengaku menjadi nabi, kita tidak usah percaya, karena Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, Nabi Allah yang terakhir. Walaupun banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi, di zaman Rasulullah masih ada pun itu sudah ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Kita mengenal ada yang namanya Musailamatul Kadzab atau Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu julukan, Pak, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa bebas kita, Al-Kadzab itu artinya tukang goroh. Mboten mek goroh tok lho, tukang goroh. Lek goroh tok niku kadzib. Kalau kadzab niku anjane tukang goroh. Satu di antara sebab dia digelari Al-Kadzab itu ya karena dia mengaku menjadi nabi di ketika Rasulullah masih ada. Itu Musailamah Al-Kadzab. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang mengaku menjadi nabi. Maka ini keyakinan bagi kita bahwa Rasulullah itu adalah Nabi Allah yang terakhir. Wa afdhalil mursalin, bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang merupakan penyempurna daripada ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, sehingga beliau disebut afdhalil mursalin, Nabi Allah yang paling utama.
memang kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tetapi nabi ini, Rasulullah ini memang berbeda begitu loh Pak. Jadi semulia-mulia manusia itu adalah para nabi, semulia-mulia para nabi adalah para rasul, semulia-mulia para rasul itu adalah rasul-rasul ulul azmi yang jumlahnya ada 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi ini dipilih oleh Allah Ta'ala satu nabi yang terbaik yang disebut dengan asrafil anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin. Dan itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ya patut bersyukur Pak, menjadi umatnya beliau. Beliau nabi yang terbaik. Maka otomatis ya harus apa gitu? Kita harus menjadi umat yang terbaik juga, karena nabi kita nabi yang terbaik, karena ajaran beliau yang paling sempurna. Sehingga Rasulullah itu kan dikatakan sebagai asrafil anbiya, nabi yang paling baik, imamul anbiya, pemimpinnya para nabi. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah itu memanggil para nabi dan para rasul yang lain, itu biasanya cukup disebut namanya. Ya Adam, wahai Adam. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan seterusnya itu. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama istrimu. Cukup dipanggil namanya. Ya Nuh, ya Ibrahim. Tetapi ketika memanggil nabi kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil namanya. Cara Jawane mboten nate dijambal. Mesti yang dipanggil itu adalah gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Wahai nabiku, wahai rasulku. Ada di surat Al-Fat ayat 29 itu dipanggil namanya, tetapi tidak dilepaskan dari predikat beliau, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu kan utusanku, kata Allah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah ini betul-betul nabi yang terbaik. Maka kita tidak usah mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu, kecuali ajaran nabi itu sudah diresmikan sebagai syariatnya Rasulullah. Ngerti maksudnya? Seperti kurban itu kan syariat zaman Nabi Ibrahim. Itu kita ikuti karena memang sudah dijadikan sebagai syariatnya Rasulullah. Nah, kalau kita zaman sekarang masih mengikuti syariatnya Nabi Isa, ya sudah ketinggalan zaman, Pak. Artinya sudah expired, sudah disempurnakan oleh syariatnya Rasulullah. Yang sebagian syariatnya Rasulullah ini mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini kita jadikan uswatun hasanah, kita jadikan sebagai suri tauladan. Kalau nabi-nabi yang lain kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran.
Perintahnya begitu. Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tapi ajaran nabi-nabi yang lain tidak. Karena itu sudah disempurnakan, sudah dituntaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi itu bersabda, "Lau nazala Musa," kalau saja sekiranya Nabi Musa turun di antara kamu, kata Rasulullah. Ini Nabi Musa sing asli nih loh, bukan Nabi Musa KW, Nabi Musa sing asli turun di tengah-tengah kita sekarang ini. Kemudian fataba'tumuhu, kamu mengikuti ajarannya, wa taraktumuni, dan meninggalkan ajaranku, kata Rasulullah, la dolaltum, kamu akan sesat. Kenapa? Karena ana hatukum minan nabiyyin wa antum hadi minal umam. Karena aku adalah nabimu dan engkau adalah umatku. Ini sangat difahami nggih hadis niki nggih. Jadi kita ini hanya mengikuti ajarannya Rasulullah. Berikutnya, waqad warada fil hadis an Umar radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, ini hadis yang cukup panjang. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami. Jadi ketika Nabi sedang duduk-duduk seperti ini dengan para sahabat, tiba-tiba datang rajulun, seorang laki-laki, sadidu bayadil siap, yang pakaiannya putih bersih, ganteng tiange. Nggih, kurang lebih kaya kula ngeten iki lah. Ngomong apa to? Sadidus sawati sya'r, rambutnya hitam, tidak ada satupun apa uban, wireng, ganteng, rambutnya ireng, kelambine putih ricik. La yura alaihi asarus safar. Orang ini seperti orang yang bukan orang jauh. Maksudnya tiang dari perjalanan jauh itu kan kelihatan tuh Pak, bajunya lungset, terus badannya itu ketok capek. Ini tidak. Orang ini seperti orang dari dekat, bukan orang jauh. Tapi anehnya, wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada yang mengenal orang itu. Ini hadis ini masyhur, ini terkenal hadis ini. Ini nanti akan menerangkan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dan ini dimasukkan di dalam mukadimah himpunan putusan tarjih. Jadi tiba-tiba ilustrasinya begitu, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Laki-laki ini di kalangan para sahabat belum dikenal, nggak harus dikenal ya, sopo iku. Tapi anehnya bukan orang jauh, maksudnya tidak terlihat dia itu baru saja melakukan perjalanan jauh. Bajunya masih kinclong, masih putih bersih, rambutnya hitam, orangnya ganteng. Yang lebih mengherankan lagi, hatta jalasa ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sing aneh malih tiyang niku moro-moro mlebu langsung mendekat kepada Rasulullah, menempelkan lututnya ini kepada lutut Rasulullah. Kayak orang ini sudah dikenal oleh Rasulullah. Kemudian meletakkan tangannya, faqala,
dia berkata, atau tepatnya bertanya. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk-duduk begini dengan para sahabat, tiang niku moro-moro mlebet, langsung nyedeki Kanjeng Nabi, menempelkan lututnya ini di lutut Rasulullah. Kemudian berkata, atau tepatnya bertanya, "Ya Muhammad." Nah, ini lagi memanggilnya buatan Rasulullah nyeluke jenenge niki. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepada aku tentang Islam. Apa sih Islam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Oh, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji ketika engkau mampu. Yang ini kemudian kita kenal dengan rukun Islam. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya, "Akhbirni anil Islam." Kemudian orang tadi lebih aneh lagi. Setelah bertanya, diberi penjelasan, dia menjawab, "Sodakta." Kamu betul, Anda benar. Sahabat semakin bingung, wong iki takon apa bedheki. Jadi mari takon niku dijawab, malah benerno sing jawab. Sodakta, Anda benar. Jadi sahabat niku mek ketenggengen tok waktu niku, mek ngrungokno mawon peristiwa ini. Dan anehnya terus berlanjut. Nabi ditanya lagi, "Fa akhbirni anil iman." Lalu iman niku apa? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu ya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Inilah kemudian kita kenal dengan rukun iman. Dan anehnya orang tadi menjawab, "Sodakta, Anda benar." Di dalam buku ini hadisnya dicukupkan sampai sini. Padahal sebenarnya ini masih panjang. Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi ditanya tentang hari kiamat. Tapi di sini sampai sini saja, sampai tentang iman. Yang di akhir hadis dijelaskan, ternyata orang yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Sahabat-sahabatku, tahu enggak kalian? Anda tahu enggak siapa yang barusan datang itu?" Mboten semerap kanjeng Nabi, wong kula nggih mboten nate kenal. Kemudian Nabi menjawab, "Hada Jibril." Iku mang Jibril. "Atakum yu'allimukum an amri dinikum." Datang kepada kamu semua mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Jadi pokok-pokok ajaran Islam itu yang pertama tadi itu ada yang namanya rukun Islam. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Jadi 4 yang
Yang 4 ini mutlak harus. Yang terakhir ini adalah bagi yang mampu. Jadi kalau ada orang Islam itu boten sembahyang, ya berarti Islamnya belum lengkap. Karena namanya rukun itu kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah. Itu rukun. Rukun Islam 5, berarti 5-5-nya harus terpenuhi. Haji itu kalau mampu dia tidak haji, itu ancamannya berat, Pak. Jadi orang yang mampu, baik mampu fisiknya, ya mampu finansialnya, ya mampu melakukan perjalanan ke tanah suci, tapi dia tidak berangkat haji, itu ancaman Rasulullah berat sekali, itu keras sekali ancaman Rasulullah. Man lam yahbashu hajatun dhahiratun au maradun habisun falam yahujja falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Siapa yang dia itu mampu melakukan ibadah haji dan dia tidak terhalang apapun, fisiknya juga sehat, tidak sakit, ekonominya juga mapan, mampu melakukan biaya perjalanan ke tanah suci, kok dia tidak haji, kata Rasulullah ancamannya 2 saja, fal yamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Orang ini kalau mati terserah dia mau mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani, karena rukun Islam. Ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ini mengandung pokok-pokok ajaran Islam. Maka sholat pun ini adalah merupakan kewajiban pertama bagi umat Islam itu, yang nanti akan ditanyakan pertama ya sholat ini. Ya, bahasa guyonanya begini, kalau kita itu mau masuk surga itu harus punya SIM dan STNK. Cek mboten kena tilang malaikat. Apa maksudnya STNK? STNK itu syahadat tanda nilai keimanan. Harus bersyahadat dulu. Itu pun belum cukup, harus punya SIM. Salat identitas muslim. Ini harus dipenuhi. Kalau tidak seperti itu ya dijongkok orang neraka. Karena awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya dari seorang yang mengaku Islam nanti di hari kiamat, tiang Islam lho nggih. Lek sing mboten Islam mboten usah ditakoni, Pak. Langsung cemplungane neraka, wong kafir. Langsung dikei KTP sak kartu keluargane pisan, menjadi penduduk abadi neraka. Khalidina fiha abada. Tapi bagi orang Islam yang mengaku muslim, yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. In soluhat fasoluha sa'ira amali wa in fasadat fa fasada sa'ira amali. Kalau sholatnya itu sudah baik, maka ini jaminan ibadah-ibadah yang lain itu akan ikut menjadi baik. Tetapi kalau sholatnya itu ya kadang sholat kadang tidak, atau sholat sak kenei, sholat asar jam 5:15 nggih sah, tapi sholat model begini tidak ketemu Gusti Allah, Pak. Angel. Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan akhir zaman ini kita saksikan betapa banyak orang-orang yang meremehkan, menyepelekan sholat. Padahal ukuran keislaman seseorang, jejak atau tidaknya bangunan keislaman seseorang itu dilihat dari sholatnya. Itulah makanya Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Namanya tiang itu kan penyangga. Setelah tadi itu syahadat itu pondasi, maka sholat ini adalah tiangnya. Bangunan semewah apapun kalau tidak ada tiangnya pasti akan ambruk. Itu kedudukan sholat dalam Islam itu demikian pentingnya. Maka kalau orang itu sudah bisa menomorsatukan sholat dalam hidupnya, berarti dia sedang mendaftarkan dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tapi lek sembayangnya dikerek-kerek apa mana mek perkara napa rapat teman-teman sembayangnya diuntur. Kadang-kadang rapat niku krungu adzan nggih dihentikan, kita skors dulu, kita dengarkan adzan.
Tapi mari krungono adzan dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatil qa'imah. Rapat kita lanjutkan. Ini percuma. Niku padha karo jenengan, nimbali putrane jenengan. Nggih semaur tapi gak moro. Ya napa kira-kira jenengan? Muring-muring napa mboten? Lerine le. Nggih, Pak. Lerine le. Nggih. Tapi pancetnya dolanan HP. Kalau sudah adzan ya sudah, karena ini masuk waktu sholat, rapat kita skores, kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur berjamaah. Mari para hadirin sekalian, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Oh tenang. Mari sembahyang, diteruskan sampai asar betul masalah. Itulah tipe-tipe orang akhir zaman, tersibukkan dengan kesibukan dunia sampai-sampai sholat itu dinomor sekiankan. Padahal ini dikatakan dalam hadis ini pokok agama itu. Setelah syahadat, sholat. Zakat juga demikian. Zakat itu harus betul-betul kita perhatikan. Selama ini yang kita uruskan hanya zakat fitrah nih, sing beras 2,5 kilogram nih. Kadang-kadang orang yang kaya kan tidak pernah memperhatikan zakat malnya bagaimana. Zakat mal itu kan ada zakat barang pertanian, ada barang perdagangan, ada barang tambang, ada perhiasan. Itu kan harus diurus. Nah ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Kita sudah selesai pendahuluan. Insya Allah pertemuan bulan depan kita masuk pada pembahasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena sudah masuk ini waktu suruk nih, sudah masuk. Kalau ada yang ingin didiskusikan monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Tidak ada ini berarti ada dua kemungkinan. Ada karena memang sudah paham, ada karena memang gak ngerti belas karepe apa. Antuk mulai kaitan sama tema ngomong apa ora jelas belas. Mboten napa-napa, ngaji niku mboten paham, mboten napa-napa. Sing penting dugi ngeten wis sudah keutamaan. Takon apa nambahi? Mungkin orang-orang yang sudah kesampaian tentang rukun Islam tadi, salah satunya syahadat ya istilahnya. Kita sudah mendengarkan begini, bagaimana bagi masyarakat atau orang yang mungkin tidak pernah mendengarkan tersampaikan tentang syahadat ini. Apakah mereka ini termasuk golongannya katanya tadi dimasukkan langsung belum KTP kata ini, atau mungkin Allah memaafkan karena dia belum kesampaian, belum menerima berita kabar tentang Islam tadi. Oke, terima kasih. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh aku telah membangkitkan bagi setiap kelompok manusia, kaum, itu rasul. Dalam ayat yang lain, wa immin ummatin illa khala fiha nadir. Dan tidak pernah ada, aku biarkan satu umat itu, satu kaum itu, kecuali ada pemberi-pemberi peringatan, ada penyampai-penyampai keislaman. Jadi insya Allah syariat Allah ini sudah tersampaikan. Tapi memang ada yang dimaksud dengan baro'atun minad dima, orang yang memang sekelompok kecil, tapi sangat kecil sekali yang saya sampaikan tadi itu. Orang yang memang tidak pernah tersentuh dakwah. Nah, bagaimana orang seperti ini? Kalau orang seperti ini kita kembalikan kepada kebijakan Allah. Jadi wallahu a'lam. Allah lah yang maha adil di dalam memberikan satu penghakiman kepada hamba-hambanya. Jadi ada yang ditunggoni Nabi saya gak percaya. Ada kan Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ditunggoni Kanjeng Nabi. Abu Thalib itu bahkan mendampingi dakwanya Rasulullah, tapi hidayah tidak sampai kepada mereka.
Makanya kita ini bersyukur, alhamdulillah. Kalau kalian jenengan ini tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, jaraknya jauh, tapi kita bisa beriman. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang beruntung. Nabi mengatakan tuba liman yaroni wa amanabi. Beruntunglah orang yang dia itu sempat ketemu dengan aku dan dia beriman. Fatuba, summa tuba, sampai 7 kali Rasulullah mengulang-ulang. Summa tuba, dan jauh lebih beruntung, jauh lebih beruntung. Siapa mereka? Liman lam yaroni wa amanabi. Mereka yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah menyaksikan mukjizat, tapi mereka mau beriman kepada aku. Inilah mahalnya hidayah. Demikian ya. Jadi kita bersyukur kita oleh Allah Ta'ala dijadikan orang yang iman Islam. Makanya kita berkewajiban untuk berdakwah, mengajak orang. Mengajak itu beda dengan menghakimi loh. Ayo kak sembahyang rokok, wah ini tidak menarik seperti itu, dakwah seperti itu. Rasulullah itu mencontohkan kalau berdakwah beliau itu dengan cara yang hebat, sehingga orang itu tertarik. Namanya dakwah itu kita itu kan seperti orang jualan itu loh Pak. Supaya orang tertarik itu bagaimana? Lelek dakwah terus wong gurung-gurung dihakimi, bid'ah, sesat, neraka. Wong nggih wedi. Sehingga setiap orang yang ketemu dengan Rasulullah mengadukan permasalahan mesti mulai itu gembira. Ma ashala hada talaba nabiyil karim. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu gampang. Jadi kalau ada orang berdakwah pulang yang mendengarkan ceramah itu semakin resah, itu namanya mubalek, gak tahu ngaji sejarah nih. Titik sesat, bid'ah. Nah, ini harus belajar dari dakwah Rasulullah. Begitu nih. Jadi insya Allah semua kita sudah tersampaikan yang namanya syariat. Ada pemberi peringatan-peringatan. Mungkin itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting bisa istiqomah. Dan alhamdulillah masjid kita ini semakin lama semakin maju. Kalau bulan yang lalu mic-nya itu masih cekelan gini, sekarang sudah mic yang stand seperti ini. Ya semakin lama semakin maju. Nanti tambah lama tambah ada AC-nya, karpetnya tebal, sehingga lek Jumatan mesti ngantuk tambahan. Isis. Semakin maju semakin berkembang, dan ini tentu atas kerjasama semua pihak. Ini kita pertahankan, kita tetap rukun, kompak untuk mensiarkan Islam ini di dalam wadah persyarikatan Muhammadiyah, khususnya dengan base campnya adalah Masjid Teduh yang kita nikmati sekarang ini hasilnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ada informasi nanti ada pengajian PDM di SMK Mutu Gondang Legi. Monggo kalau jenengan tidak ada acara keluarga bisa rawuh, karena ini pengajian dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Nanti monggo kalau tidak ada acara ya sambil rekreasi ke Gondang Legi, nanti pulangnya bisa ke Sumber Taman atau Sumber Maron. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.